Fikri yang telah hadir di antara kita semua, yang insya Allah pada pagi ini akan menyampaikan tanda-tanda turunnya malam Lailatul Qadar dan ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir untuk mengikuti kajian ini. Semoga apa yang akan disampaikan Ustadz nanti akan menambah pengetahuan kita, meningkatkan keimanan kita bersama. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Demikian disampaikan, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa imamina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, jamaah Musalla Al-Amir, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di momentum yang sangat baik ini, di bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan amal-amal saleh. Di antara amal saleh yang kita lakukan adalah apa yang kita lakukan pagi hari ini, dengan sama-sama duduk di tempat yang baik, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Di antaranya adalah talabul ilm, tafaqquh fiddin, mendalami Islam. Ini adalah salah satu tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk kita semua. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan faqihkan ia, Allah akan fahamkan ia akan perkara agamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini adalah seputar malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kemudian apa keutamaannya? Kemudian kapan waktunya? Kemudian yang selanjutnya adalah apa tanda-tandanya, dan ada amalan yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar apa saja. Dan yang terakhir nanti insya Allah, apa ciri-ciri orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bertemu dengan bulan Ramadan adalah satu nikmat yang sangat besar. Kenapa jamaah dimuliakan Allah? Karena di dalam Ramadan ada semua yang kita butuhkan saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mudha'afatul ujur, ada pahala yang dilipat gandakan sedemikian rupa. Bahkan pahala puasa itu unlimited ya. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut. Ya, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa itu urusanku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Para ulama mengatakan dikeluarkannya puasa dari amalan yang pahalanya antara 10 sampai 700 kali lipat itu menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu unlimited, tidak terbatas. Saking besarnya, saking banyaknya. Di dalam bulan Ramadan juga ada maghfirah, ampunan dari Allah. Dan itu yang akan kita butuhkan di hari kiamat, di hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada juga janji kebahagiaan yang Allah berikan. Di saat orang-orang ketakutan, gemetar ketika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang berpuasa justru berbahagia saat itu. Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, kebahagiaan di dunia ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua adalah kebahagiaan di akhirat ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Dan jamaah dimuliakan Allah, ada kebaikan-kebaikan yang lainnya yang nanti pasti kita akan butuhkan ketika kita telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah dimuliakan Allah, bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah hal yang sangat dirindukan oleh yang pertama orang-orang soleh yang diakui kesolehannya sebelum kita. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan seterusnya. 6 bulan sebelum kedatangannya bahkan siang dan malam mereka panjatkan doa-doa agar mereka bisa dipertemukan dengannya. Menggambarkan betapa istimewanya, betapa mahalnya detik-detik di bulan Ramadan. Juga Ramadan itu dirindukan oleh orang-orang yang sudah terlebih dahulu mendahului kita. Ashabul kubur, para penghuni alam kubur. Ya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, "Lau qila li ahlil mayyiti tamannau latamannau yauman min Ramadan." Seandainya penghuni alam kubur itu ditanya, diberikan sebuah tawaran, pastilah mereka akan meminta kepada Allah agar dikembalikan di dunia 1 hari saja dari bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa bulan Ramadan itu begitu istimewa di mata orang-orang yang sudah mengalami kehidupan di akhirat. Kita jamaah dimuliakan Allah, ya, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan kali ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak semangat dalam memakmurkan detik demi detiknya, menit demi menitnya, untuk melakukan ibadah-ibadah yang bisa membuat kita berbahagia nanti ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah, kini 2/3 atau hampir 2/3 dari hari-hari yang sangat mahal ini sudah berlalu. Hampir 20 hari dari bulan Ramadan kini telah berlalu dengan membawa amal-amal yang telah kita lakukan.
Maka siapapun kita, bagaimanapun ibadah kita di 20 hari pertama, baikkah atau biasa-biasa saja, maka di hadapan kita ini ada 10 hari terakhir, 10 hari yang justru ia adalah 10 malam yang terbaik sepanjang masa. Al-ashrul awakhir min Ramadan. Ya, salah satu alasannya adalah karena ia adalah malam-malam penentuan. Malam-malam penentuan. Kenapa disebut malam-malam penentuan? Karena nilai Ramadan kita baik atau tidaknya itu ditentukan di malam-malam terakhir seperti 10 malam terakhir ini. Yang kedua, kenapa ya 10 hari ini 10 hari terbaik sepanjang masa? Karena di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lamanya. Ya. Malam itu adalah malam Lailatul Qadar yang nanti akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, ya, alasan kenapa kita harus memakmurkan 10 malam tersisa ini adalah karena bisa jadi kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Bisa jadi Ramadan akan hadir, tapi kita tidak tahu sedang ada di mana pada saat Ramadan itu datang. Maka kita perlu betul-betul memanfaatkan 10 malam terakhir ini dengan kegiatan-kegiatan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah yang insya Allah akan menjadi bekal kita nanti ketika kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas malam Lailatul Qadar dari beberapa aspek ya. Yang pertama, definisi. Apa sih sebenarnya malam Lailatul Qadar? Lailah jelas artinya adalah malam. Kemudian Al-Qadr. Apa makna Al-Qadr? Orang Indonesia biasa menyebut Lailatul Qadar, yang mudah ya. Aslinya adalah Lailatul Qadr, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qadr, bukan Al-Qadar. Jadi makna Al-Qadr itu ya ada beberapa arti. Kalimat Al-Qadr dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna. Diambil dari kata qadara yaqdiru. Ya. Makna yang pertama, Lailatul Qadr adalah malam penentuan. Malam kemuliaan. Ai Lailatus Syaraf, malam kemuliaan. Ya. Itu senada dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Ya, diambil dari kalimat ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah sebagaimana semestinya. Jadi qadara yaqdiru di situ artinya memuliakan. Maka Lailatul Qadr itu artinya malam kemuliaan. Apa alasan ulama? Apa kira-kira alasannya? Kenapa disebut malam kemuliaan? Karena ia terpilih sebagai malam diturunkannya Al-Quranul Karim sebaik-baik kalam. Jamaah dimuliakan Allah, sudah mafhum di antara kita bahwasanya siapapun atau apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, punya kontribusi atau dan seterusnya, itu pasti mulia. Bahkan menjadi yang sangat dimuliakan atau paling dimuliakan. Sudah mafhum di tengah-tengah kita. Ya. Umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran adalah khairu ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Malaikat Jibril yang mengantarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah sayyidul
malaikah, pimpinan para malaikat. Ya. Kemudian bulan tempat diturunkannya Al-Qur'an, waktu diturunkannya Al-Qur'an, Ramadan menjadi sayyidus syuhur. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan, diwahyukan kepadanya Al-Quran, Allah angkat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah, intinya semua yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, kalam yang paling mulia itu semuanya menjadi istimewa, semuanya menjadi yang terbaik. Maka malam Lailatul Qadar pun demikian. Karena ia terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim, maka ia pun kemudian menjadi malam paling istimewa sepanjang masa. Ya. Oleh karena inilah ia kemudian disebut malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Malam di mana ia terpilih sebagai malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim, kitab paling mulia di muka bumi ini. Yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, apa makna Al-Qadr? Makna Al-Qadr yang kedua adalah Al-Qadha, penetapan. Penetapan. Ya. Dari mana itu diambil? Ya. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dukhan. Fiha yufraqu kulli amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya itu ditetapkan, ya, takdir perjalanan hidup umat manusia. Ya, itu Ad-Dukhan, kullu amrin hakim, setiap perkara yang baik, ya, yang karena, ya, apa namanya, di situ ada istilah ditetapkan, maka Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadha atau bermakna Lailatul Qadha, yaitu malam ditetapkannya urusan-urusan. Kenapa? Karena Allah menetapkan perjalanan hidup manusia di malam tersebut. Allah menulis kembali takdir umat manusia dalam setahun ke depan. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, makna Lailatul Qadar adalah at-tadyiq, penyempitan. Dari mana itu diambil? Dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 26, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir qadr, ya. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki seseorang yang ia kehendaki dan menyempitkan rezeki yang lainnya, orang lainnya. Wa yaqdir, menyempitkan. Jadi makna al-qadr yang ketiga adalah at-tadyiq, penyempitan. Kenapa disebut penyempitan? Karena di malam itu terjadi, ya, turunnya para malaikat yang bahkan jumlah mereka melebihi jumlah kerikil di muka bumi ini. Saking banyaknya, padahal satu malaikat aja besarnya, Masya Allah, seperti itu memenuhi jagat alam raya ini. Bagaimana kalau sejumlah banyaknya kerikil atau lebih banyak daripada jumlah kerikil di muka bumi ini, betapa banyaknya itu. Karena banyaknya malaikat yang turun itulah, maka kemudian bumi menjadi sesak dan sempit, ya. Makanya disebut Lailatul Qadar, malam penyempitan, terjadi penyempitan. Jamaah dimuliakan Allah, kira-kira malam Lailatul Qadar itu, ya, maknanya di antara tiga makna tadi. Malam kemuliaan, malam penetapan, malam kesempitan atau penyempitan, ya. Kesesakan itu, ya. Ini yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar. Tapi biasanya
kita yang lebih populer adalah makna yang pertama, malam kemuliaan. Tiga-tiganya betul. Ada unsur-unsur, ada dalil-dalil yang membenarkannya. Tiga-tiganya betul, karena kalimat Al-Qadr itu maknanya memang tiga itu. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang keutamaan. Kenapa malam Lailatul Qadar begitu mulia? Alasan yang pertama adalah karena ia adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Dan tadi sudah kita jelaskan, segala sesuatu yang bersinggungan, berkaitan, ya, berkontribusi, punya andil tentang ke-Al-Quranan, maka ia menjadi mulia. Menjadi mulia. Sebagaimana tadi mulianya Nabi Muhammad, mulianya bulan Ramadan, mulianya umat yang diturunkan kepadanya Al-Quran, dan seterusnya. Maka hati yang turun kepadanya Al-Quran itu juga hati-hati yang terbaik. Ya. Kemudian yang kedua, apa keutamaan malam Lailatul Qadar? Ini yang menjadi alasan banyak di antara kita, bahkan umat Islam sedunia, bahkan Nabi SAW melakukan banyak ibadah di 10 malam terakhir itu. Karena malam Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Asy-Syaukani menyebutkan, apa maksudnya lebih baik daripada 1000 bulan? Bahwasanya orang yang melakukan suatu amalan di malam tersebut, itu amalannya lebih baik, pahalanya lebih baik daripada amalan yang sama yang dikerjakan di luar malam Lailatul Qadar hingga 1000 bulan, 83 tahun. Al-Qurtubi menjelaskan, umat Nabi Muhammad ini umat yang sangat diistimewakan. Salah satu bentuk pengistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad adalah ia diberikan malam Lailatul Qadar. Yang lain tidak. Apa alasannya? Salah satu di antara alasannya adalah karena umat Nabi Muhammad ini umurnya berbeda dengan umur umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu umurnya bisa mencapai ratusan, bahkan lebih dari 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam saja, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina amah. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Kemudian beliau berdakwah di sana selama berapa? 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Panjang lamanya dakwah beliau, bukan umur beliau. Sebagian ulama mengatakan umur beliau itu 1050 tahun. Ya. Kalau kita, umur kita hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Bahkan sekarang sudah mulai banyak yang kurang dari 60 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi umat terdahulu karena umurnya panjang, maka kesempatan beramalnya itu juga panjang. Nah, umat kita, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek. Kesempatan beramalnya, melakukan amal solehnya hanya pendek juga. Maka sebagai hadiah dari Allah, supaya kita tidak kalah dengan umat-umat sebelum kita, maka Allah berikan malam Lailatul Qadar setiap tahunnya agar bisa menandingi, mengalahkan umat-umat sebelumnya. Itu diantaranya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadikan malam Lailatul Qadar ini malam yang sangat istimewa? Yang ketiga adalah karena ia malam yang penuh dengan keberkahan-keberkahan. Dan itu disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran
pada malam yang diberkahi. Ya, dalam surat lain, surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadr. Apa korelasinya dua ayat? Berarti Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadr yang sekaligus malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu adalah al-khair, kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat malam Lailatul Qadr itu baik? Ya, itu istimewa dan utama. Yang keempat adalah karena pada malam tersebut malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya turun ke bumi. Ulama mengatakan mereka akan mengisi majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Turunnya malaikat adalah suatu kemuliaan untuk kita. Mungkin dulu pernah saya menceritakan tentang seorang sahabat Nabi bernama Mu'ad bin Jabal, Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu. Sa'ad ibnu Mu'ad, jamaah dimuliakan Allah, sahabat yang ketika meninggal dunia itu sampai bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok bisa? Ya. Sa'ad bin Mu'ad, jamaah dimuliakan Allah, ketika meninggal dunia itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakziah. Ketika di jalan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan tidak seperti biasanya. Ya, beliau terlihat menyingsingkan jubahnya, kemudian melihat di bawah dan sangat hati-hati jalannya, seolah khawatir menginjak sesuatu. Padahal jamaah dimuliakan Allah, pada saat itu jalanan lengang dan kemungkinan adanya duri tidak ada. Maka para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau kok berjalan tidak seperti biasanya seperti itu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi inni la ara sab'ina malakan ja'u yushayyi'una Sa'd bin Mu'ad." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah melihat 70.000 malaikat turun, ya, melepas kepergian Sa'ad ibnu Mu'ad. 70.000 malaikat turun. Ya. Jamaah dimuliakan Allah, mengapa sampai 70.000 malaikat turun melepas kepergian Sa'ad ibnu Mu'ad? Rasulullah mengatakan, kanat bainahu wa bainallahi sarirah. Ia memiliki amal-amal salih rahasia yang menjadi, ya, rahasia antara ia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Ini contoh kasus di mana malaikat juga turun ke bumi. Turunnya malaikat adalah suatu kemuliaan, ya. Sebagaimana tadi diraih oleh sahabat Nabi bernama Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu, Sayyidu al-Ansar, pimpinan kaum Ansar. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, yang selanjutnya, kenapa malam Lailatul Qadar ini malam yang mulia dan istimewa? Satu di antaranya, yang kelima, adalah karena di dalamnya dicatat takdir tahunan, takdir kita setahun ke depan. Ya. Untuk takdir ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu banyak membahas. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas setiap dari kita tidak ada yang tahu apa yang Allah takdirkan. Ya, apa yang Allah takdirkan. Baru ketika sudah terjadi baru kita tahu itu adalah takdir kita. Adapun yang belum terjadi, maka kita tidak tahu apa takdir kita. Ya.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan dan keutamaan malam Lailatul Qadar yang selanjutnya adalah bahwasanya orang yang melakukan qiyamul lail di malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dengan catatan dia melakukan qiyamul lail karena dua hal. Pertama, imanan, karena beriman akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihtisaban, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, bukan karena niat yang lain supaya dipuji atau ya mendapatkan tempat di hati seseorang, tidak, tapi murni karena iman, perintah Allah, dan juga mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Nah, banyak sekali pendapat para ulama ya, tentang hal ini. Yang pertama adalah pendapat yang paling masyhur, dan insya Allah ini yang disahihkan oleh banyak ulama, yaitu pendapat mayoritas ulama. Malam Lailatul Qadar katanya, ya, pendapat mayoritas ulama terjadi di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, lebih besar lagi kemungkinannya terjadi di malam-malam ganjil, dan lebih besar lagi di 7 malam ganjil yang terakhir, berarti 23, 25, 27 dan seterusnya. Kemudian yang paling besar lagi kemungkinannya adalah terjadi di malam 27. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi ini hanya kemungkinan. Meskipun kemungkinannya adalah kemungkinan yang sangat kuat. Ya. Ini pendapat yang pertama. Ya. Dan hadisnya mungkin sudah sering sekali kita dengarkan. Ya. Ya, pendapat ini yang paling banyak dirojihkan oleh para ulama, dikuatkan oleh para ulama karena didukung dalil-dalil yang sharih, yang jelas gitu ya. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga pendapat ulama lain mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah antara malam pertama hingga malam terakhir. Bisa jadi di malam pertama, kedua, ketiga dan seterusnya hingga malam yang terakhir. Ya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah pendapatnya ulama mazhab Syafi'i. Ya. Intinya malam Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir, hampir sama dengan pendapat jumhur ulama. Tapi mereka tidak bisa memastikan itu di tanggal berapa. Bisa 21, 22, 23 dan seterusnya. Ya, ini pendapat ya sebagian ulama mazhab Syafi'i atau rata-rata. Kemudian yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga yang berpendapat malam Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal 17, malam 17 dari bulan Ramadan. Ini menurut sahabat Zaid bin Arqam dan juga sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Zaid bin Arqam dan Ibnu Mas'ud itu mendasarkan pendapat ini dari firman Allah Subhanahu wa taala di awal juz 10 itu surat Al-Anfal, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jika kalian beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, yaumal furqan, ya, di hari pembeda, yaumal taqal jam'an, yaitu hari di mana dua pasukan bertemu. Maksudnya perang Badar. Para sahabat mengatakan perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan. Berarti malam diturunkannya Al-Quran adalah malam 17 Ramadan. Begitu kata mereka. Termasuk Zaid bin Arqam dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi SAW. Pendapatnya sepertinya cukup kuat. Tapi para ulama lagi-lagi menilai
ini tidak sharih, tidak spesifik. Adapun tentang Lailatul Qadar, Nabi jelas mengatakan malam sekian, malam sekian, malam sekian. Ya, makanya para ulama mayoritas mereka mengatakan Lailatul Qadar terjadi sebagaimana pendapat yang pertama di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, terutama setelah malam 21 ya, 23, 24 ya. Dan lebih terutama lagi, lebih besar lagi kemungkinannya terjadi di malam 27. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan Lailatul Qadar, untuk urusan akhirat kita, nasib kita ya di akhirat, jangan sampai kita berspekulasi hanya memilih tanggal-tanggal tertentu tadi ya. Meskipun itu malam-malam ganjil, malam-malam yang oleh para ulama itulah kemungkinan malam yang terjadi Lailatul Qadar. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita yang pasti-pasti saja dan tidak perlu berspekulasi ya. Karena nanti kalau kita berspekulasi, iya kalau tepat pada malam Lailatul Qadar, kalau tidak kan rugi. Mending kita 10 hari terakhir kita betul-betul maksimalkan, kita isi dengan segala jenis ibadah yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait waktu. Sebenarnya ada pendapat-pendapat lain juga. Tapi sekali lagi mayoritas ulama, jumhur ulama memilih yang pertama. Kemudian yang ketiga, yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah, apa tanda bahwasannya suatu malam dikatakan malam Lailatul Qadar? Ya. Sekali lagi ini tanda. Tanda, hanya tanda saja. Ya. Apa? Yang pertama, udara dan suasana pagi yang tenang. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri talqatun atau taliqatun la harrah wala baridah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang tenang, tidak panas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tusbihu syamsu yaumaha dha'ifah. Keesokan harinya matahari itu sinarnya redup, agak lemah, tidak seperti biasanya. Dia kuat menyinari biasanya. Ya. Ini tanda-tanda Lailatul Qadar yang pertama. Berdasarkan riwayat tadi yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, masih mirip dalam riwayat lain. Tanda yang kedua adalah cahaya mentari keesokan harinya itu redup. Ubay ibnu Ka'ab, sahabat Nabi SAW, meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Inna syamsa tatlu'u yawma idzin la syu'a'a laha. Sesungguhnya matahari pada hari itu, maksudnya pagi hari dari Lailatul Qadar itu, tatlu'u terbit, yauma idzin pada hari itu, la syu'a'a laha, tidak ada cahaya yang kuat di sana ya. Jadi intinya redup, cahaya matahari agak redup ya. Tidak seperti biasanya yang terang benderang ya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, terkadang diberikan kabar atau tanda melalui mimpi-mimpi. Ibnu Umar meriwayatkan ya, dulu di zaman Nabi SAW, anna rijalan min ashabin Nabi SAW, bahwasanya sebagian orang di masa dari sahabat Nabi SAW, uru Lailatul Qadri fil manam fis sab'il awakhir. Mereka dikasih mimpi oleh Allah melihat Lailatul Qadar itu antara hari-hari 7 hari terakhir dari bulan Ramadan.
Berarti malam berapa itu? 23, 24, 25, 26, 27 sampai selesai. Ya. Mereka pernah diberikan mimpi seperti itu di 7 hari terakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara ru'yakum qad tawata'at fis sab'il awakhir." Aku perhatikan kok mimpi-mimpi kalian itu kok saling bersamaan gitu. Semuanya ya mengarah kepada 7 hari terakhir dari bulan Ramadan, 7 malam terakhir dari bulan Ramadan. Maka Nabi kemudian bersabda, "Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir." Maka barang siapa di antara kalian yang hendak mencari malam Lailatul Qadar, hendaklah ia mencarinya di 7 malam terakhir yang tersisa dari bulan Ramadan. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Ya, malam Lailatul Qadar kadang-kadang Allah ilhamkan kepada orang-orang tertentu melalui jalur mimpi, sebagaimana yang dialami oleh para sahabat Nabi, manusia-manusia terbaik yang pernah hidup di muka bumi ini. Ya. Jadi itu ya. Itu pun tidak definitif. Hari apa? Malam keberapa? Tidak definitif. 7 malam terakhir. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, tanda yang berikutnya adalah bahwasanya bulan nampak separuh bulatan. Jadi bulannya setengah. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Hurairah, "Tadzakarna Lailatul Qadr inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami para sahabat Nabi saling membicarakan tentang Lailatul Qadar di hadapan beliau. Maka Nabi kemudian bertanya, "Faqal ayyukum yadhkuru hina tala'al qamar wa huwa mithlu syaqqi jafnah?" Siapa di antara kalian yang ingat malam di mana bulan itu terlihat seperti setengah lingkaran, ya, setengah bulatan. Siapa yang ingat? Nah, jadi ketika sahabat membicarakan Lailatul Qadar, Rasulullah bertanya seperti itu. Jadi ini isyarat bahwasanya salah satu tanda Lailatul Qadar itu adalah ketika bulan terlihat seperti setengah lingkaran. Ya. Ini yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang kelima ya. Apa ciri-ciri malam Lailatul Qadar? Ya, malam dengan ciri-ciri tertentu. Ini panjang ya. Innaha, sebagaimana riwayat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Innaha safiyah. Ya, malam yang cerah. Cerah berarti tidak ada mendung, Bu ya. Cerah. Baljah, ya, terang ya. Cukup terang ya. Terang oleh bulan. Ka'anna fiha qamaran sati'an. Seolah-olah ada matahari, ada bulan yang terbit. Sakinah, tenang ya. Sajiyah, ya. Sajiyah kurang lebih maknanya adalah ya tidak sedang, itu sedang ya. La barda fiha, tidak ada dingin yang sangat, wala harra, tidak ada panas yang juga menyengat. Panas yang panas ya. Biasanya malam kita kan gerah gitu. Enggak seperti itu. Wala yahillu likaukabin an yurma biha fiha hatta tusbih, ya. Tidak ada di dalamnya ya bintang yang dilempar di dalamnya. Karena Allah kan melempari setan-setan yang ingin mendengarkan, mencoba mencuri-pencuri pendengaran. Di situ nggak ada bintang yang dilempar ya. Wa anna min amaratiha, di antara tanda-tandanya, anna syamsa sabihataha takhruju mustawiyatan, bahwasanya matahari di pagi harinya keluar dalam keadaan sedang-sedang saja, tidak terlalu panas, tidak. Laisa laha syu'a, tidak ada cahaya yang kuat. Mislal qamari lailatal badr, ya. Jadi matahari pagi itu bagaikan bulan purnama, ya, tidak terlalu kuat cahayanya. Wala yahillu lisyaitani an yakhruja ma'aha yauma idzin. Setan tidak bisa keluar pada hari itu ya. Ya. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang kelima. Dan yang
keenam, dan mungkin masih banyak lagi. Salah satu tanda malam Lailatul Qadar adalah bahwasanya ibadah yang kita lakukan di malam itu terasa nikmat sekali. Terasa nikmat, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Ini tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tapi sekali lagi, untuk pastinya sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu sengaja dighaibkan oleh Allah, tidak didefinitifkan di malam keberapa. Diberikan tanda-tanda ini supaya kita bersemangat saja, ya, supaya kita bersemangat mengejarnya. Tapi tetap saja Lailatul Qadar adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita tidak hanya aktif beribadah, giat, semangat di malam itu saja. Kalau malam Lailatul Qadar dibocorkan malam kesekian, kemungkinan di luar malam tersebut kayaknya Musholla Al-Amir akan kosong, Ibu, ya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ya, apa amalan yang perlu kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Sebenarnya ini untuk semua malam, bahkan semua hari sepanjang masa, ya. 3 hal ini. Ini skala prioritas kita dalam beribadah. Yang pertama, pastikan yang wajib itu dilakukan. Tidak ada yang tertinggal. Yang wajib pastikan dilaksanakan. Salatnya, puasanya, kemudian, ya, menutup auratnya bagi wanita, taat kepada suaminya, berbuat baik kepada, ya, semua orang, orang tua, kerabat, dan seterusnya. Ini kan wajib. Pastikan ini tidak ada yang tertinggal, ya. Jangan sampai yang wajib terkalahkan oleh yang lain, meskipun itu sunnah, ya. Ulama mengatakan min alamati tiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wat takasul anil qiyam bil wajibat. Di antara tanda seseorang itu beribadah mengikuti hawa nafsunya, ya, beribadah tapi mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti ajaran Allah, ya. Itu adalah ketika ia bersemangat melakukan yang sunnah, tapi lalai, ogah-ogahan, malas-malasan ketika melakukan yang wajib. Ini banyak terjadi atau sedikit, Bu? Ya, cukup banyak terjadi. Apa buktinya? Banyak. Sedekah semangat yang hukumnya sunnah, tapi begitu bayar hutang, kadang-kadang berat. Kadang-kadang berat. Ziarah kemana-mana, ya, ya, berkunjung ke temannya, ke siapa, tapi orang tua sendiri ditelantarkan. Nah, ini kan mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nah, ibadah model seperti ini, kata para ulama, ini bukan ibadah, ini ngikuti hawa nafsu saja ini, ya, hawa nafsu, ya. Itu jika itu terjadi pada yang sunnah, apalagi yang mubah. Kalau yang mubah seperti apa? Bukan mengikuti hawa nafsu lagi. Apalagi yang makruh, apalagi yang haram didahulukan daripada yang wajib. Lebih daripada itu, lebih parah daripada itu tentunya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, seharusnya ketika melakukan ibadah yang wajib, kita itu harus lebih semangat lagi daripada yang sunnah. Kadang-kadang orang lebih semangat yang sunnah, ya. Luar biasa, ya. Pemandangan di Ramadan banyak, ya. Ya, yang wajib seharusnya kita lebih semangat. Karena apa? Yang pertama, yang wajib itu adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Allah katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tak ada ibadah yang lebih aku cintai yang dilakukan seorang hamba untuk bertaqarrub kepadaku mengalahkan ibadah yang aku wajibkan atasnya. Jadi ibadah wajib itu harus lebih diprioritaskan, lebih semangat kita mengerjakannya. Kedua, alasannya kenapa kita harus semangat dalam melakukan yang wajib? Yang wajib pahalanya jauh lebih besar daripada yang sunnah. Kalau sholat sunnah qobliyah subuh saja pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat
subuhnya jauh lebih besar daripada itu. Jadi ini yang pertama. Ketika malam Lailatul Qadar, pastikan yang wajib tertunaikan. Karena dia yang paling dicintai Allah dan lebih besar pahalanya daripada yang sunnah, meskipun apapun itu ya. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, yang haram, yang dilarang oleh Allah, yang maksiat, pastikan kita jauhi. Ibadah itu jenisnya ada dua ya, ada fi'al, ada tark, ada melakukan, ada meninggalkan. Meninggalkan yang haram itu juga ibadah ya. Dan ini harus dilakukan ya, karena ketika kita bermaksiat kepada Allah di hari-hari yang diistimewakan ya, itu sebagaimana pahalanya dilipat gandakan, itu dosanya juga dilipat gandakan. Dari mana para ulama mengambil kesimpulan seperti ini? Lihatlah para istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi itu wanita-wanita yang sangat beruntung, berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Kenapa? Karena mereka dipersuamikan dengan manusia terbaik sejagat raya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal yang tidak didapatkan oleh wanita-wanita lainnya. Tapi ingat juga apa Allah katakan kepada mereka. Ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinati yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, ya, perbuatan keji yang mengarah ke sana Ibu ya, perbuatan haram itu. Zina maksudnya. Maka yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain, akan dilipat gandakan dosanya menjadi 2 kali lipat. Yang lain 1 kali lipat aja, 1 aja tidak dilipat gandakan, tapi kalau istri Nabi yang melakukan itu 2 kali lipat. Kenapa? Karena mereka diberikan keistimewaan yang tidak diberikan kepada wanita-wanita lain. Maka ketika kita bermaksiat di musim-musim ketaatan, bulan Ramadan, apalagi 10 malam terakhir, apalagi di malam Lailatul Qadar, maka bisa jadi dosa yang kita lakukan tersebut juga dilipat gandakan. Maka ini sangat berbahaya sekali. Jadi yang kedua, yang haram pastikan ditinggalkan. Ini skala prioritas dalam ibadah. Yang ketiga, baru ini, yang sunnah diperbanyak sekuat kita mampu. Ya, jangan dibalik 1, 3 menjadi nomor 1. Nah, apa yang kita lakukan di malam-malam tersebut, malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir yang ada kemungkinan malam itu? Yang pertama adalah menghidupkan malam. Apa makna menghidupkan malam? Ya, maksudnya semalaman tidak tidur. Masya Allah, berat ini Bu. Ini amalannya Nabi soalnya. Ahya lailahu, 1 malam penuh tidak tidur. Nabi itu kalau 20 malam pertama bulan Ramadan, itu kana yakhlituha binaumin wa shaum. Nabi sholat tidur, masih ada tidurnya. Tapi begitu masuk malam 10 malam terakhir, apa yang beliau lakukan? Ahya lailahu. Beliau hidupkan malamnya, tidak tidur sama sekali. Nah, ini tentu berat ini ya. Apalagi bapak-bapak yang esoknya harus ke kantor bekerja, ini berat ya. Kemudian yang kedua, jamaah dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan? Syaddul mi'zar. Syaddul mi'zar itu kinayah daripada bersungguh-sungguh. Syaddul mi'zar sering dimaknai oleh para ulama agak jauh dengan istri. Mudah-mudahan difahami Bu kalimat ini ya. Nah, syaddul mi'zar, agak jauh dengan istri ya. Ya. Tidak bercampur ya. Jauh dengan istri. Jauh. Kemudian yang ketiga, jamaah dimuliakan Allah, apa yang juga kita lakukan? Membangunkan keluarga. Maksudnya saling membantu, mengingatkan untuk melakukan ketaatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu sholat malam dari awal malam sampai akhir ya. Menjelang akhir malam itu beliau bangunkan
beliau datangi rumahnya Fatimah radhiyallahu anha, ada Ali juga, diketuk pintunya. Ala taqumani fatusalliyan, tidakkah kalian bangun untuk sholat? Nah, dibangunkan. Dan itu terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, istri-istri beliau di semua hujurat itu, ya, ruangan-ruangannya itu, rumah-rumahnya dibangunkan satu persatu. Ya sawahibal hujur, ya sawahibal hujar, wahai penghuni rumah-rumah istri Nabi, maksudnya ya istrinya beliau. Ya, bangunlah, ya. Bangunlah untuk sholat, ya. Dan itu kemudian juga ditiru oleh para salafun saleh, sahabat-sahabat Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan hal yang sama. Sholat beliau semalaman, begitu mendekati akhir, beliau bangunkan keluarganya. As-salah, as-salah, salat, salat, kata beliau radhiyallahu anha. Kemudian membaca surat ya At-Toha itu, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk hal tersebut. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, yang selanjutnya apa yang kita lakukan? Memperbanyak doa. Dan doa yang paling dianjurkan untuk dibaca adalah doa yang kita hafal semuanya insyaallah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian diantaranya lagi adalah qiyamul lail. Ini yang sangat penting. Rasulullah mengatakan man qama lailatal qadri, ya, lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang melakukan qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, maka karena iman, karena mencari pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Jamaah dimuliakan Allah, ulama menyebutkan ada 4 level, ya, qiyamul lail. Yang pertama, yang terbaik, versi yang terbaik adalah ketika ihya'ul lail kullihi, menghidupkan malam semuanya. Jadi dari ba'da isya sampai menjelang subuh melakukan qiyamul lail tanpa henti. Itu yang dilakukan Nabi dan para sahabat dulu, ya. Sampai mereka itu berpegangan kepada tali-tali yang dibentangkan gitu. Sampai memaksa dirinya untuk melakukan qiyam. Mereka memang memaksa. Aslinya mungkin badannya juga kurang begitu kuat, tapi mereka paksa, ya. Kadang-kadang ibadah itu, kadang-kadang kita melakukan kebaikan itu harus dipaksa, kadang-kadang memaksakan diri. Kemudian level kedua yang terbaik adalah melakukan qiyamul lail di awal malam dan akhir malam. Tarawih, kemudian nanti menjelang subuh kita tahajud lagi. Ini level terbaik kedua, qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, yang terbaik ketiga adalah qiyamul lail di akhir malam. Di akhir malam. Kemudian level yang terakhir adalah, ya, adalah di awal malam, yaitu sholat tarawih saja, ya. Level tarawih di awal malam saja. Itu, ya, tingkatan qiyamul lail dari yang terbaik menuju yang selanjutnya. Yang pertama itu subhanallah, berarti level subhanallah. Yang kedua level alhamdulillah. Yang ketiga level apa, Ibu? Nanti level terakhir berarti level apa? Astagfirullah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sudah syuruk belum, Bu, ya? Sudah, ya? Sudah cukup, Pak, ya? Ya. Baik, itu saja sepertinya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini membuat kita bersemangat untuk mengisi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini, malam-malam terbaik kita, dengan aktivitas ibadah yang Allah ridhoi, yang akan membuat kita insya Allah berbahagia ketika kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.